Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan membahas sebuah produk yang mungkin sudah hype dari dulu, namun tidak banyak yang mereview sehingga akan aku review hari ini. Oke, ini adalah Bioderma Sebium Gel Muzong Purifying Cleansing Foaming Gel for Combination to Oily Skin Type. Nah, jadi karena ini channel Steven Adrian, aku tidak hanya akan mereview saja, melainkan aku akan menjelaskan ingredientsnya kepada kalian apa yang membuat produk ini bagus. Oke. Pertama, seperti yang kalian tahu, Bioderma itu selalu menggunakan purified water, di mana dia tuh waternya suitable for PPI. Dia tuh airnya sangat murni, sehingga bahkan cocok digunakan untuk penggunaan injeksi atau penggunaan suntik, sehingga masuk untuk intravena pun tidak masalah gitu karena air itu sangat murni. Oke, itu latar belakangnya Bioderma yang pertama. Oke, karena ini sabun, maka dia kan tentu saja akan paling penting adalah surfaktannya. Jadi kita akan bahas surfaktannya yang pertama. Oke, surfaktan yang digunakan di produk ini adalah sodium kokoamfoasetat beserta sodium lauret sulfat. Nah, sodium kokoamfoasetat merupakan sebuah surfaktan yang gentle. Nah, kalau kalian dulu sering dengar, mungkin aku akan sering berkata kalau SLAS itu merupakan produk yang bahan yang mengiritasi kulit. Nah, karena di dalam produk ini merupakan dua kombinasi surfaktan, kombinasi dan sodium kokoamfoasetatnya itu di atasnya sodium lauret sulfat, bisa dibilang konsentrasi SLAS-nya itu menjadi lebih rendah gitu kan ya. Sehingga kemungkinan dia untuk mengiritasi kulit itu menjadi lebih kecil gitu kan ya. Sehingga menurutku ini aman-aman saja. Namun jika kalian memang alergi sulfat gitu ya, kalian memang alergi sulfat, hindari produk ini karena aku nggak mau kulit kalian nanti jadi alergi terus tambah rusak gitu kan ya. Oke, yang kedua, di produk ini itu terkenal karena dia itu namanya DAF Technology atau Dermatological Advanced Formulation yang dipatenkan oleh Bioderma. Nah, dimana sebenarnya itu simple sih. DAF itu sebenarnya merupakan campuran dari gula kompleks gitu kan ya. Ada mannitol, xylitol, dan rhamnose. Nah, itu merupakan gula kompleks beserta fructooligosaccharides. Itu juga merupakan sebuah gula. Namun fructooligosaccharides itu juga merupakan sebuah prebiotik untuk kulit. Nah, prebiotik itu apa gitu kan ya? Seperti kalian bayangkan saja kulit itu seperti perut ya. Di perut kalian itu akan ada bakteri buruk dan bakteri baik. Nah, jika bakteri baiknya ditingkatkan, maka aktivitas dari bakteri buruk itu akan semakin berturun, sehingga akan tercipta sebuah sistem yang seimbang seperti itu. Sehingga kalau misalnya kalian sistem seimbang, kulit kalian itu akan jadi lebih resisten dan akan lebih jarang bermasalah. Nah, kedua, gula kompleks ini berupa mannitol, xylitol, rhamnose itu juga termasuk hydrator yang sangat bagus untuk melembabkan kulit. Nah, mereka itu juga mampu untuk mensupport dan untuk menguatkan skin barrier kulit kalian. Sehingga jika kalian menggunakan ini terus, maka skin barrier kalian akan semakin kuat gitu kan ya. Jika skin barrier kalian semakin kuat, maka masalah yang terjadi kulit kalian juga akan lebih jarang gitu, sehingga tidak akan terlalu sering bermasalah kulit kalian seperti itu. Kemudian dia juga mengandung fluid aktif. Nah, fluid aktif yang dimaksud di sini, dia tuh mengandung zinc sulfat dan koper sulfat. Nah, kalau kalian lihat sabun itu kan berwarna biru ya. Ini bukan kemasannya dan ini bukan dari pewarna, melainkan ini warna alami dari koper sulfat. Nah, koper atau Cu atau cuprum itu berwarna biru biasanya kan ya. Nah, karena dia tuh mengandung cuprum makanya berwarna biru. Nah, koper sulfat itu sendiri di skincare itu berfungsi sebagai antibakterial yang bagus. Jadi dia tuh mampu untuk membunuh bakteri dan untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Kemudian koper ini juga merupakan anti-inflamatori yang sangat-sangat bagus. Dia mampu untuk menekan inflamasi, untuk mengurangi inflamasi yang terjadi pada kulit, sehingga kulit akan menjadi lebih tenang dan meredakan kemerahan. Kemudian dia juga mengandung zinc sulfat. Seperti yang kalian tahu, zinc itu kan mineral yang bagus banget. Jika digunakan secara topikal, zinc itu mampu untuk menekan sekresi sebum pada kulit kalian, sehingga dia tuh mampu untuk mengurangi produksi minyak yang berlebihan di kulit kalian. Kemudian dia itu juga mampu untuk mencegah jerawat, dan dia itu kemudian juga merupakan anti-inflamatori yang sangat bagus, mampu untuk meredakan inflamasi pada kulit kalian sehingga kulit kalian tidak akan jadi iritasi. Nah,
Kemudian produk ini mengandung juga ginkgo biloba leaf extract, ekstrak ginkgo. Nah, ekstrak ginkgo itu merupakan ekstrak yang kaya sekali akan antioksidan, di mana dia tuh sangat bagus sekali untuk hydrating kulit tuh akan sangat bagus sekali. Dan dia tuh juga once again merupakan anti-inflamasi yang bagus, jadi mampu untuk meredakan kemerahan dan mampu untuk meredakan inflamasi. Nah, dari dilihat bahannya yang mengandung banyak sekali anti-inflamasi, maka aku berani mencoba bahan ini karena berarti tandanya dia itu gentle di kulit. Nah, tetapi sayangnya produk ini tidak fragrance free ya. Jadi dia tidak mengandung essential oil, tapi dia mengandungnya fragrance namun di konsentrasi di paling bawah. Oke. Jadi untuk my initial thoughts sekarang reviewnya, jujur aja pertama kali aku mau beli sabun ini tuh aku selalu maju mundur. Aku udah pengen nyoba produk ini dari lama. Cuma aku tuh selalu takut gitu loh mau beli produk ini maju mundur karena pertama dia mengandung SLS dan dia mengandung fragrance. Namun karena fragrance-nya masih di bawah, jadi aku masih oke lah, nggak masalah. Tapi karena dia mengandung SLS aku pertama agak takut sih. Tapi karena baca-baca di reviewnya juga banyak bilang kok produk ini mengeringkan kulit. Namun kulitku kan oily ya, jadi tidak masalah. Akhirnya daripada aku suudzon terus gitu kan ya, ya udahlah aku beli aja, aku coba gitu loh. Dan ternyata setelah aku gunakan, pertama dia tuh teksturnya kayak agak-agak gel gitu ya. Kalian kasih air itu dia tuh kayak agak lengket-lengket gitu. Cuma kalian balurkan di muka, busanya oke lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Terus bisa membersihkan kulit dengan bagus banget. Aku pernah pakai sunscreen, aku nggak double cleanse, aku pakai ini aja, sunscreennya tetap bersih, berarti kan kemampuan membersihkannya bagus. Kemudian setelah aku dibilas dia juga tidak terlalu kering, namun tidak terlalu licin, tidak selicin Cetaphil, namun tidak sekering kayak sabun Senka. Kemudian produk ini juga aku lihat tidak menimbulkan adanya jerawat, jadi menggunakan produk ini jerawatku lebih terkontrol. Dan yang aku suka adalah kulit tuh terasa lembab, bersih, dan tidak kering. Dan apa ya, kemerahan-kemerahan di kulit tuh jadi lebih reda gitu loh. Aku kayak habis selesai cuci muka tuh aku kayak ngaca, hah kok mukaku nggak merah, hah kok nggak merah mukaku, padahal ada SLS-nya gitu loh, hah kok nggak merah gitu kan ya. Terus aku lihat, wah ini bagus gitu loh, makanya aku dari mau produk botol kedua gitu aku beli. Jadi ini menurutku bagus, tidak ngadain kulitku merah, tidak menyebabkan kulitku iritasi atau sensitif gimana. Namun pertama kali aku coba itu aku kayak agak overwhelmed sama baunya sih, karena menurutku baunya tuh nggak nyambung gitu loh. Kayak misalnya produk bau jeruk atau apa, oke lah ya, ini baunya kayak bau parfum cowok beneran gitu loh. Jujur ya, baunya ini kayak baunya ini loh, kayak baunya, sorry kekat, jujur ya, baunya Bioderma itu kayak baunya ini loh, Salvatore Ferragamo parfum. Aku kayak, kok kayak bau parfumku ya, aku pikir. Aku kayak aku pertama nggak takut, tapi setelah aku coba nggak masalah sih. Jadi menurutku nggak masalah, itu bagus banget. Dan dia tuh didapatkan di Watson, di Guardian kan banyak ya, jadi untuk kelangkaan nggak masalah. Tapi aku tetap lebih prefer CeraVe sih, memang gimana pun. Cuma CeraVe itu nyarinya susah gitu, jadi ini anggapannya sebagai pengganti CeraVe sih, karena aku takut dapat produk palsu dari CeraVe, karena aku dulu belinya kan di Las Vegas ya. Jadi aku agak takut, sehingga aku coba ini aja deh, mungkin bagus. Dan ternyata bagus kok. Jadi kalau misalnya kalau kalian oily combination dan berjerawat, kalian I highly recommend this, boleh kalian coba, bagus banget. So begitu saja sih, thank you so much for watching, see you next time, bye.